Pada video sebelumnya kita sudah membuat tutorial mengenai konfigurasi basic atau konfigurasi sederhana pada perangkat Visol Epon V1600D Mini. Nah, di video kali ini kita akan mencoba membuatkan tutorial yang namanya konfigurasi WAN profile dan juga konfigurasi WLAN. Jadi untuk konfigurasi WAN dan juga WLAN pada perangkat ONU akan kita coba kontrol dari perangkat OLT. Untuk perangkat OLT-nya sendiri kita menggunakan perangkat OLT dari Visol. Penasaran seperti apa videonya? Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini, tekan juga tombol loncengnya supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Biasanya ketika ada klien yang berlangganan internet atau layanan ke tempat kita, maka kita mengharuskan untuk mengirim beberapa orang dari tim kita untuk melakukan instalasi dan juga melakukan konfigurasi di sisi pelanggan. Nah, namun dengan skema yang akan kita lakukan kali ini, maka untuk teknisi yang berada di lokasi itu hanya akan melakukan instalasi secara fisik saja, yaitu hanya menarik kabel, kemudian mungkin membutuhkan splicing, kemudian menghidupkan atau menyalakan perangkat ONU atau ONT-nya. Jadi di video kali ini kita akan memberikan tutorial mengenai konfigurasi WAN dan juga konfigurasi WLAN dari perangkat OLT-nya. Kemudian untuk perangkat-perangkat yang akan kita gunakan kali ini, jadi sebenarnya ini topologinya hampir sama dengan video kami yang sebelumnya. Jadi kita memiliki router utama atau router gateway. Di sini kebetulan menggunakan perangkat hub C dari Mikrotik. Kemudian terdapat perangkat OLT Epon dari Visol. Kemudian setelah itu ada perangkat splitter karena kan kita di sini mengimplementasikan FTTH, dan juga ada perangkat ONU-nya. Jadi dengan kasus kali ini nanti kita akan mencoba melakukan konfigurasi WAN yang terdapat pada ONU dan juga konfigurasi WLAN yang terdapat pada ONU melalui perangkat OLT ini. Jadi dengan adanya tutorial ini, maka nanti ketika ada instalasi di sisi pelanggan, tim kita itu hanya melakukan instalasi secara fisiknya saja dan melakukan pengujian apakah sudah bisa terkoneksi atau belum internetnya. Kemudian mungkin suatu saat ada klien yang membutuhkan untuk mengganti SSID dan itu tidak bisa dilakukan oleh klien itu sendiri, maka kita tidak perlu mengirimkan teknisi untuk berada di rumah pelanggan tersebut atau berada di tempat klien tersebut. Namun untuk penggantian SSID bisa kita lakukan dari perangkat OLT ini. Oke, selanjutnya di sini kita akan mencoba untuk melakukan konfigurasi terhadap perangkat-perangkat ini. Jadi di sini untuk perangkat Mikrotiknya sudah kita konfigurasi sebelumnya, kita sudah melakukan konfigurasi basic config, kemudian di sini kita juga sudah menerapkan yang namanya konfigurasi VLAN, kemudian terdapat yang namanya PPPoE sama seperti pada topologi sebelumnya tadi. Jadi bagi teman-teman yang ingin melihat bagaimana konfigurasi Mikrotik seperti ini, Anda bisa tonton untuk videonya, video tutorialnya terdapat di YouTube Mikrotik Indonesia. Untuk mengakses perangkat Visol ini bisa kita akses secara GUI. Namun sebelumnya di sini saya sudah melakukan konfigurasi IP pada port Ethernet yang terdapat di laptop saya. Untuk IP-nya saya lakukan konfigurasi secara manual atau statik menggunakan IP 192.168.8.10. Karena untuk perangkat Visol ini defaultnya menggunakan IP 192.168.8.100. Kemudian untuk mengaksesnya, kita bisa akses secara GUI menggunakan browser seperti ini. Kemudian untuk IP-nya adalah 192.168.8.100. Seperti ini. Kita bisa enter. Dan ini adalah tampilan login pada perangkat Epon Visol. Untuk username dan passwordnya Anda bisa lihat di stiker yang terdapat pada perangkat Epon ini. Kemudian ini adalah tampilan dari perangkat
EPON dari Vsol. Untuk perangkat EPON dari Vsol ini saya juga sudah melakukan konfigurasi untuk uplink dan juga untuk downlinknya, karena di sini kita membutuhkan yaitu dua VLAN, yaitu VLAN 100 dan juga VLAN 101. VLAN 100 untuk PPPoE, VLAN 101 untuk kebutuhan bridge. Kemudian di perangkat ini saya juga sudah melakukan konfigurasi authenticate-nya itu secara manual, karena defaultnya di perangkat OLT EPON ini dia akan melakukan autentikasi secara otomatis. Jadi di sini saya sudah melakukan konfigurasi secara manual. Bisa kita lihat di dalam menu ONU configuration, kemudian authentication untuk port PON 1, kemudian authentication mode-nya kita ubah saat ini menggunakan yang namanya MAC. Kemudian di dalam menu ONU list ini masih belum terdapat perangkat ONU sama sekali. Jadi kita akan coba untuk melakukan register terhadap perangkat ONU dari Vsol ini. Yang bisa kita lakukan nanti ada dua metode. Jadi Anda bisa tulis untuk MAC address dari perangkat EPON ini, dari perangkat ONU ini. Kita bisa lihat di stiker di bawahnya. Atau kita bisa melakukan discovery. Jadi di sini kita bisa lakukan discover, kemudian ternyata terdapat satu perangkat di sini dengan MAC address EE88. Di sini kita bisa lakukan copy, kemudian kita lakukan authenticate di dalam menu authentication, kemudian ke tab MAC list. Nah, di sini. Kemudian kita isikan untuk MAC address dari perangkat ONU Vsol ini. Kita klik tombol add, maka nanti akan muncul satu device di sini. Kemudian kita bisa lihat di dalam menu ONU list, kita bisa tunggu untuk proses autentikasinya ini berhasil. Maka nanti di dalam menu ini akan terdapat satu perangkat ONU dari Vsol. Nah, jadi di sini sudah terdapat satu perangkat baru, statusnya sudah online saat ini untuk perangkat ONU atau ONT dari Vsol ini. Namun kita tunggu untuk proses autentikasinya ini selesai. Kita bisa tunggu terlebih dahulu. Oke, jadi ketika proses autentikasinya sudah selesai, kita bisa lihat di dalam tab Exchange di sini untuk statusnya sudah finish. Artinya untuk perangkat ONU dari Vsol ini sudah berhasil kita autentikasi. Maka untuk selanjutnya kita akan coba untuk melakukan konfigurasi WAN profile atau konfigurasi WAN dan juga konfigurasi WLAN pada perangkat ONU ini. Caranya kita bisa klik tombol config di sini. Maka di sini nanti akan terdapat informasi terhadap perangkat ONU kita. Seperti ONU ID, kemudian vendor ID, kemudian receive power, dan lain-lain bisa kita lihat di sini. Kemudian yang bisa kita konfigurasi dari OLT ini sebenarnya nanti ada beberapa konfigurasi yang bisa kita terapkan. Seperti di sini ada yang namanya bandwidth, kemudian ada port, ada VLAN, kemudian ada IGMP, alarm, dan lain-lain. Tapi di sini kita akan coba untuk melakukan konfigurasi WAN dan juga konfigurasi Wi-Fi pada perangkat ONU ini. Supaya teknisi yang berada di site atau berada di rumah klien tidak perlu melakukan konfigurasi. Oke, selanjutnya kita akan coba klik menu WAN di sini. Jadi di sini karena perangkat ONU-nya masih belum terdapat konfigurasi sama sekali, kita bisa lihat di dalam menu WAN ini konfigurasinya saat ini ada konfigurasi default, yaitu ada konfigurasi root TR69 di VLAN ID 46. Ini adalah konfigurasi default dari perangkat ONU ini.
Kita akan coba buat konfigurasi yang kita kehendaki di sini sesuai dengan topologi awal, yaitu terdapat VLAN 100 dan juga VLAN 101. Untuk mode di sini kita ubah menjadi root. Kemudian untuk connect mode kita ubah menjadi PPPoE. Kita ubah menjadi PPPoE karena di awal tadi untuk VLAN 100 itu digunakan untuk PPPoE. Untuk username dan passwordnya seperti ini, sebenarnya konfigurasi di routernya itu sama seperti konfigurasi di video sebelumnya. Kemudian kita membutuhkan NAT dan di sini ada VLAN mode, kita ubah menjadi tag dan juga kita tentukan untuk kebutuhan PPP. Untuk kebutuhan PPPoE itu dijalankan pada VLAN ID 100. Untuk VLAN costnya bisa diisi 0 seperti ini. Kemudian kita bisa tentukan untuk konfigurasi WAN ini nanti akan dibind di port yang mana. Jadi misalnya kita bisa pilih di LAN 1, LAN 2 dan juga SSID 1. Kita bisa klik add. Maka nanti di bawahnya akan terdapat informasi dari konfigurasi yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini kita akan coba buat satu WAN configuration lagi, yaitu untuk modenya adalah bridge. VLAN mode-nya itu nanti kita ubah tag menjadi VLAN 101. Untuk VLAN costnya 0. Kemudian untuk port bindingnya 101 akan kita coba bind ke SSID 2. Kita klik add. Setelah itu di dalam WAN connect running config terdapat dua konfigurasi WAN. Yang pertama itu adalah konfigurasi modenya adalah root PPPoE di VLAN 100. Kemudian di bind di LAN 1, LAN 2 dan juga SSID 1. Kemudian untuk WAN configuration yang kedua itu modenya adalah bridge. VLAN mode-nya itu adalah tag di VLAN 101 dan ini nanti akan dibind di SSID 2. Kita coba lakukan submit di sini. Seperti ini, kemudian kita bisa tunggu sebentar sampai proses push config dari OLT ini selesai. Kita juga bisa monitor di dalam menu WAN ini. Oke, jadi di sini bisa kita lihat sudah terdapat satu konfigurasi. Jadi konfigurasi default yang TR69, kemudian di VLAN 49 atau 46 tadi konfigurasi bawaan dari perangkat ONU. Dia nanti modelnya akan di replace atau akan digantikan dan saat ini sudah terdapat satu konfigurasi WAN yaitu root VLAN ID-nya 100 di band di LAN 1, LAN 2 dan juga SSID. Kita bisa lihat lagi. Nah, jadi nanti hasil akhirnya di perangkat ONU ini nanti akan terdapat dua konfigurasi WAN. Yang pertama adalah root PPPoE dan yang kedua adalah konfigurasi bridge untuk SSID 2. Selanjutnya biasanya di sisi pelanggan itu melakukan request terhadap SSID yang akan digunakan. Jadi untuk SSID juga bisa kita kontrol dari perangkat OLT Visual ini, OLT EPON Visual ini di dalam menu WiFi di sini. Jadi kita bisa klik, kemudian konfigurasi yang akan kita terapkan bisa kita buat di sini, kebijakan seperti apa. Misalnya untuk SSID 1 ini nanti SSID-nya misalnya apa ya? Seperti ini SSID 1 bebas. Kita bisa buat sesuai dengan kebutuhan klien. Kemudian untuk authentication-nya juga bisa kita sesuaikan di sini. Namun saya akan coba open saja.
Kemudian encrypt type-nya kita pilih none. Kita lakukan submit. Kemudian kita akan coba buat SSID yang kedua, karena tadi SSID 1 kita bind dengan PPPoE, sedangkan SSID 2 kita bind dengan bridge. Untuk SSID 2 kita juga buat misalnya seperti ini. Kemudian kita aktifkan kebijakannya, ini nanti juga sesuai dengan kebutuhan Anda masing-masing. Jika sudah, kita bisa lakukan submit dan juga lakukan save. Jangan lupa. Sebenarnya untuk konfigurasi lain yang bisa kita lakukan atau bisa kita terapkan dari perangkat OLT ini masih ada yang lainnya ya teman-teman. Seperti di ACP server ini nanti Anda bisa ubah sendiri untuk jaringan lokal dari klien tersebut menggunakan IP berapa. Kemudian mungkin Anda memiliki layanan TR69. Di sini juga bisa Anda isikan kebutuhannya seperti apa. Kemudian kita lakukan save. Selanjutnya di sini kita akan coba lakukan pengujian terhadap perangkat ONU atau ONT dari Visual ini, apakah konfigurasi yang sudah kita buat di perangkat OLT ini bisa diteruskan ke perangkat ONU-nya atau tidak. Kita bisa coba koneksikan laptop kita ini ke perangkat ONU. Kita bisa pilih, di sini sudah terdapat 2 SSID. Misalnya kita koneksikan ke SSID 1 terlebih dahulu. Seperti ini. Kemudian kita bisa cek untuk SSID 1 karena tadi di-binding dengan PPPoE, maka kita akan mendapatkan alamat IP dari perangkat ONU-nya, yaitu 192.168.1.2. Kita coba lakukan tes koneksi. Dan hasilnya di sini untuk laptop saya sudah bisa terkoneksi dengan baik melalui SSID 1. Kemudian kalau kita lakukan traceroute, maka nanti akan melewati IP router 192.168, maka nanti akan melewati IP perangkat ONU-nya 192.168.1.1, kemudian melewati IP router kita yaitu 10.0.100.1, kemudian seterusnya. Kemudian kita akan coba lakukan pengujian untuk SSID yang kedua. SSID kedua ini tadi konfigurasinya adalah bind ke VLAN 101. Kita coba koneksikan di sini. Dan kita amati untuk alamat IP yang didapatkan ketika Anda terkoneksi ke SSID 2 yaitu 10.0.101.254. IP ini adalah IP yang didapatkan dari router utama ini atau router hub AC ini. Kita bisa coba lakukan trace lagi. Ketika kita lakukan trace, maka nanti hub pertama itu adalah perangkat router hub AC Mikrotik ini. Kemudian misalnya tes ping, maka koneksi di sini sama-sama bisa terbentuk dan di sisi klien sudah bisa terkoneksi ke internet dengan baik melalui SSID 1 ataupun SSID 2. Jadi dengan konfigurasi itu tadi, maka untuk teknisi yang berada di lapangan itu tidak perlu melakukan konfigurasi. Hanya perlu melakukan instalasi secara fisik saja, yaitu menarik kabel, kemudian memasang kabel dan juga menyalakan perangkat ONU-nya. Sedangkan untuk konfigurasi WAN, kemudian konfigurasi Wi-Fi atau WLAN pada perangkat ONU bisa kita kontrol menggunakan perangkat OLT EPON ini. Dan mungkin suatu saat ada klien yang mungkin memiliki permintaan untuk mengganti SSID, maka hal tersebut juga bisa kita lakukan dari perangkat OLT EPON ini tanpa perlu mengirimkan teknisi ke lapangan atau ke rumah klien. Kemudian dengan konfigurasi seperti ini,
Maka ketika si klien tidak sengaja melakukan reset terhadap perangkat ONU ini, entah itu melakukan hard reset atau melakukan soft reset, maka konfigurasi WAN dan juga konfigurasi WLAN yang sudah kita buat di perangkat EPON ini, OLT ini tetap akan diteruskan ke perangkat ONU-nya. Nah, di sini kita akan coba lakukan reset terhadap perangkat ONU atau ONT dari Vsol ini. Kita coba koneksikan WiFi pada laptop kita ke SSID 1. Kemudian kita coba akses untuk perangkat ONU-nya menggunakan IP default 192.168.1.1 seperti ini. Kemudian untuk loginnya, jika Anda lihat di stiker di bawah perangkat ONU, itu adalah login sebagai user dan parameternya itu nanti akan terbatas. Untuk super adminnya atau super usernya, Anda bisa gunakan username-nya admin. Untuk passwordnya std, kemudian ONU ditulis besar, kemudian I0I. Kemudian di bawahnya kita tinggal sesuaikan. Oke. Jadi di sini kita bisa buat password baru. Untuk password lamanya yaitu adalah std ONU I0I seperti ini. Kemudian password baru yang kita gunakan misalnya admin 123 seperti ini. Kita coba submit. Kemudian kita coba login lagi menggunakan password yang sudah dibuat W4L9. Dan ini adalah perangkat ONU kita. Kita bisa cek di dalam konfigurasi WAN atau WAN infonya. Ini terdapat dua konfigurasi yang sudah kita lakukan melalui perangkat OLT EPON tadi, yaitu VLAN ID 100 PPPoE dan VLAN ID 101 untuk bridge. Kita juga bisa lihat untuk SSID-nya. Jadi di sini ada SSID 1 dan untuk AP1 atau yang virtual ini itu menggunakan SSID 2. Kemudian kita coba lakukan reset terhadap perangkat ONU Vsol ini. Untuk melakukan reset bisa klik ke menu manajemen, kemudian device manage. Kita bisa cari yang namanya menu load default. Kemudian kita lakukan restore factory configuration. Kita coba lakukan reset. Kita tunggu terlebih dahulu. Kemudian kalau kita cek di OLT-nya, maka saat ini statusnya si perangkat offline karena si perangkat ketika dia melakukan reset dia membutuhkan reboot. Kita bisa tunggu terlebih dahulu sampai perangkat ini nanti akan online lagi atau akan aktif lagi. Di sini kalau kita lihat si perangkat ONU dia saat ini dalam kondisi default ya, menggunakan konfigurasi SSID default yaitu FTTH EE88. Kita bisa tunggu untuk proses push config dari perangkat OLT ini selesai. Kita bisa lihat di sini untuk statusnya saat ini si perangkat ONU-nya itu dalam kondisi online. Kemudian kalau kita lihat seharusnya masih ada konfigurasi yang kita buat tadi. Kita coba cek misalnya untuk SSID yang FE kemudian EE88 tadi itu saat ini sudah tidak ada dan sudah berganti menjadi SSID 1 dan juga SSID 2. Kita coba koneksikan. Untuk SSID 1 sudah terkoneksi saat ini.
kita bisa lihat untuk SSID 1 mendapatkan alokasi IP dari ONU 192.168.1.2, IP dari ONU, karena ini tadi konfigurasi PPPoE VLAN 100, dan internet masih tetap berjalan, pingdetik.com. Kemudian jika kita koneksikan ke SSID 2, maka seharusnya di sini nanti kita akan mendapatkan IP dari router mikrotiknya atau VLAN 101 menggunakan 10.0.101.254. Bisa kita lihat untuk koneksi juga akan tetap berjalan. Jadi dengan konfigurasi seperti ini, maka ketika si perangkat klien itu tidak sengaja melakukan reset, baik itu melalui tombol hard reset atau soft reset, maka konfigurasi yang sudah kita buat di perangkat OLT-nya tetap bisa diteruskan dengan baik ke perangkat ONU atau ONT Vsol ini. Kemudian untuk konfigurasi yang kita lakukan ini hanya berjalan pada perangkat OLT Vsol dan juga menggunakan ONU dari Vsol juga. Artinya OLT dan ONU-nya menggunakan brand yang sama, yaitu menggunakan Vsol. Bagi teman-teman yang membutuhkan perangkat FTTH, misalnya perangkat ONU, kemudian perangkat OLT, router, splicer, atau yang lainnya, teman-teman bisa dapatkan perangkat tersebut di website citraweb.com ataupun di marketplace dengan nama toko Citraweb. Cukup sekian untuk tutorial kali ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel kami. Tekan juga tombol loncengnya supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ide video, Anda bisa tuliskan di bawah video ini. Dan satu lagi, silahkan share video ini supaya bisa lebih bermanfaat bagi pengguna jaringan yang lainnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Citraweb tutorial selanjutnya.